Oke, baiklah kita akan lanjutkan untuk materinya. Jadi kali ini kita akan membuat recycler view atau list ya. Jadi bisa kalian lihat. Jadi kita akan membuat tampilan seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, jadi ada list pahlawan di sini. Nah, nanti kita akan buat satu persatu ya, dalam bentuk list, dalam bentuk grid ya, dan card view. Oke, kita buat yang dalam bentuk list terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita membuat project. Jadi kita kasih nama my recycler view, kemudian tipenya activity-nya empty ya, kemudian language-nya kita pilih Kotlin. Oke, kita buka Android Studio-nya, kemudian klik file, new, kemudian new project. Oke, pilih empty activity. Selanjutnya kita buat di sini my recycler view. Oke, package name-nya kita buat sini my ya. Oke, selanjutnya ini kita skip saja ya. Klik tombol finish. Oke, setelah projectnya tergenerate ya, selanjutnya kita akan menambahkan library yang kita butuhkan untuk project ini. Jadi buka di Gradle-nya ya, kemudian kalian scroll ke bagian dependencies. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa library tambahan ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan yang pertama ada implementation Android Recycler View, kemudian ada card view, ada circle image, kemudian ada glide. Kita akan ke sini. Oke, setelah kita tambahkan, kita sinkron ya. Jadi ini pastikan laptopnya atau komputernya terhubung ke internet. Nah, dia akan mendownload. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai ya, jadi di sini kita akan membuat recycler view di activity main. Jadi kalian buka di layoutnya dari activity main. Ini adanya di res, kemudian ada di folder layout, kemudian kalian buka activity main. Nah, di sini kita akan tambahkan recycler view ya, recycler view di dalam sini. Oke, bisa kita tarik saja ke dalam view-nya. Oke, kemudian kita buat dia match constraint-nya. Jadi kita tambahkan constraint-nya, kemudian di sini kita buat dia menjadi full ya, satu layar. Oke, tambahkan. Constraint-nya ini ke sisi dari layarnya, atau kalian juga bisa menggunakan relative layout ya yang ada di Word tadi, itu juga ada contohnya. Oke, setelah kita tambahkan recycler view ya, selanjutnya kita buat ID ya, recycler view-nya kita buat ID yaitu RV Heroes. Jadi di sini kita tambahkan ID RV Heroes. Oke, setelah kita beri nama, kita lanjutkan lagi untuk view layout untuk activity-nya sudah selesai.
kita tambahkan satu view lagi untuk item row-nya. Nanti untuk per barisnya ya, ini maksudnya untuk per barisnya. Jadi caranya kalian bisa klik di directory layout, kemudian new layout resource file. Oke, kita buka di sini ya, klik kanan, kemudian new, sini layout resource file. Oke, kita beri nama item row hero. Oke, sampai sini. Nah, kita akan buat tampilan per itemnya. Jadi di Word-nya itu sudah ada XML untuk tampilan item per hero-nya. Nah, ini bisa kalian rubah-rubah ya nanti ya. Kalian mau bentuk yang seperti apa, ya kan, bisa kalian custom. Nah, di sini kita buka di desain, di kodenya saja, di kodenya kita pastekan. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang merah ya, error ini karena heroesnya stringnya itu belum masuk ya, belum ada value stringnya. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan ini, bentar ya, kita lihat dulu hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi per itemnya itu akan menjadi seperti list, ya kan, daftar. Ada gambarnya di sebelah kiri. Oke, kita tambahkan values string ya. Di string ini kita tambahkan resource-nya ya. Jadi sini sudah disediakan, kalian tinggal copy saja karena ini cukup panjang ya. Jadi copy semuanya. Sini resource ini ada data pahlawannya, namanya, kemudian ada data deskripsi dari pahlawannya, kemudian fotonya dari internet ya, dari ini diambil dari Wikimedia. Oke, setelah ini ditambahkan, nah seharusnya di hero ini ya, yang tadi kodenya merah, ini sudah tidak ada lagi karena stringnya sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan kelas di sini. Kita buat new dan Kotlin class ya, kita buat kelasnya namanya hero. Jadi di sini kita buat data class, kemudian ini pakai buka kurung biasa ya, var name string, kita tambahkan lagi var, kemudian description ya, description string, kemudian var foto. Jadi yang akan tampil nama, deskripsi, dan fotonya. Oke, nah kita selanjutnya kita tambahkan parcelize ya. Sini kita buat parcelize, kemudian ini parcelable. Oke, setelah kita buat kelas hero, selanjutnya kita akan tambahkan sini list hero adapternya. Jadi kita klik kanan, kemudian new, Kotlin class. Oke, di sini namanya list hero adapter. Ya, jadi adapter ini fungsinya yaitu untuk membuat menyesuaikan tampilan listnya nanti dengan yang kita inginkan. Jadi di sini kita akan overriding metode-metode yang sudah ada pada adapternya ini. Jadi kita akan custom ya, memodifikasi. Oke, jadi di sini setelah kita membuat kelas ya, kita tambahkan dia parentnya yaitu ke kelas recycler view. Ya. Nah, ini sudah bawaan dari Android-nya. Kemudian kita buat di sini adapter ya. Kemudian di sini list hero adapter, list view holder. Oke, setelah seperti ini masih merah, kita alt enter saja ya. Kemudian yang di sini, kemudian kita alt enter lagi, implement member ya. Jadi kelas ini atau
dia memiliki abstrak kelas ya, sehingga kita harus mengimplementasikan keseluruhan dari metode-metode ya yang sudah ditentukan. Kemudian kita enter lagi di list view holdernya, kita create class list view holder. Kemudian ini pilih di list hero adapter. Oke, setelah jadi seperti ini ya, selanjutnya kita akan buat sintaksnya untuk setiap metodenya ya. Nah, jadi di sini ada metode namanya get item count ya. Jadi jumlah dari itemnya ya. Kemudian di sini ada onCreate-nya VHolder. Nah, sebelum situ kita tambahkan dulu sini parameter, satu parameter ya. Jadi di atas ini ada parameter untuk kita memasukkan data list hero-nya. Jadi kita buat di sini private list hero. Oke, private list hero, kemudian dia merupakan array list ya, kita buat tipenya array list, dan data array listnya ini itu mengacu kepada kelas hero seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini kita tinggal tambahkan di bawahnya ya, di list view holder kita tambahkan juga sebenarnya item view. Oke, di sini kita tambahkan item view ya. Jadi di dalam list view holdernya ada item view, kemudian ini view ya, kemudian recycler view, dia menuju recycler view. Oke, ini di lt enter saja import, kemudian recycler view holder item view. Oke, seperti itu. Oh, ini ketinggalan filenya ya. Oke, selanjutnya setelah kita buat di sini parameternya ya, kemudian ini sudah ada list view holdernya, selanjutnya kita akan mengisi satu persatu metodenya. Oke, ini untuk item count-nya kita buat return list hero ya, list hero size. Jadi ukuran dari array list hero, misalnya nanti ada 3 data, dia akan mengembalikan jumlah list hero-nya, ya kan? Nah, jadi ini kita yang tentukan. Kemudian untuk di sini ada bindingnya ya. Bindingnya ini kita buat di sini bind. Kemudian kita buat di situ holder ya, holder untuk bind. Kemudian kita kurung di sini list hero position. Oke. Nah, nanti function bandnya ini kita tambahkan di list view holder ya. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Nah, selanjutnya di sini onCreate. Di sini ya kita tambahkan function bind list hero. Ini hero. Oke. Nah, jadi ini tadi belum ada bandnya ya. Jadi ini yang mengikat, maksudnya mengikat. Jadi antara band view holder ini ya, pada saat datanya diambil ya, dia akan menuju kepada list hero, data list hero pada posisi yang kita baca ya. Nah, kemudian di sini setelah kita binding ya, kita akan tambahkan di sini ke item row-nya. Jadi list builder ini akan menambahkan ke item row-nya. Jadi di sini kita tambahkan with item view
Oke, with item view kita buat di situ menggunakan glide. Yang pertama fotonya dulu ya. Jadi di fotonya ini kita akan tambahkan foto pahlawannya. Di sini ya, kita tambahkan data pahlawannya. Kita load dari hero foto ya. Kalau misalnya kita lihat tadi di data stringnya, hero foto ini dia mengacu ke sini nanti. Nah, di sini. Tergantung posisinya ya. Kan kita sudah binding tadi. Kemudian kita sudah load. Di sini kita sesuaikan ya ukurannya. Jadi kita buat di sini apply. Kemudian kita tambahkan request option ya, override. Jadi kita buat width sama height dari fotonya itu menjadi 55 dan height-nya 55. Kemudian kita masukkan ke di sini, kita tambahkan ke image item foto. Nah, ini adanya di sini ya, di item raw hero. Jadi kita tambahkan di sini. Ada circle image, ya, ini image item foto. Tujuannya ke sini. Jadi tujuannya ke foto yang bulat ini. Oke, sudah kita tambahkan fotonya. Selanjutnya kita ubah teks untuk di itemnya tadi, di item row, ya item nama pahlawan dan deskripsinya. Oke, di sini kita buat nama ID-nya itu TV item name ya, TV item name text sama dengan hero name. Kemudian TV item description titik text sama dengan hero description. Oke. Nah, setelah kita masukkan ke dalam ini item view-nya ya, item view-nya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkannya di setiap item view-nya. Jadi kita perlu menginflate-nya atau mengubah modifikasi dari view holdernya. Jadi di sini kita buat file view ya, file view sama dengan ini layout inflator sama dengan kita tambahkan layout inflator from ya, layout inflator from. Nah, kalau ini belum ada, kita tinggal di alt enter saja, nanti dia akan mengimportnya layout inflatornya. Kemudian from-nya ini kita buat ke parent. Nah, kalau di contoh ini kan kita buatnya ke item di view group ya, view group, karena di sini nama variabel parameternya itu view group. Tapi kalau misalnya di sini kita parent, maka di sini juga parent. Kemudian konteks parent konteks. Oke, kemudian kita inflate nih, inflate. Jadi kita inflate r id item r. Di sini layout ya, layout resource layoutnya item from hero. Kemudian kita masukkan dari list item view-nya yang kita tadi sudah tentukan. Kemudian sini kita buat false. Jadi attach to root-nya kita buat false. Oke. Solusi. Oke, selanjutnya kita akan mengembalikan nilainya. Jadi mengembalikan nilai list view holdernya itu ke holder ya. Kemudian kita buat di sini view. Oke. Nah, jadi mungkin di sini sedikit ini ya, membingungkan dan sedikit agak rumit ya. Jadi untuk penjelasannya ya, nah di sini saya menjelaskan sedikit saja bahwa yang pertama ini ya, list hero adapter tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah merupakan penyesuai ya. Kalau adapter kan menyesuaikan dari recycle view yang sudah
ada kelasnya di dalam Android Studio, kemudian kita sesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan ya, dan function-function juga yang kita inginkan. Jadi di sini pada saat kita buat ya, nah di sini akan diimplementasikan beberapa metode yang harus kita implementasikan ya. Yang pertama di sini ada list view holder. Jadi list view holder ini dia fungsinya untuk memasukkan datanya ya, memasukkan datanya ke dalam item view terlebih dahulu ya, ini belum sepenuhnya masuk. Kemudian pada saat di on create view holder, nah disinilah proses mengubah layout dari item raw hero-nya kemudian menjadi data view yang kita tentukan tadi. Ya, kemudian ini makanya di inflate ini kita rubah, kita modifikasi ya kan, setiap item row-nya jadi view yang kita inginkan. Nah, kalau get item count ini ya, nanti pada saat ditarik datanya kita ini mengembalikan jumlah dari hero-nya atau pahlawannya ya, atau datanya. Nah, holder ini itu pada saat biasanya di ini ya, yang sedang mengikat, bind ini kan mengikat. Jadi pada saat ini sekarang yang sedang dibuka itu item yang mana gitu kan. Nah, kita binding ya, kita binding di hero-nya posisinya ya. Nah, jadi kita binding ke list view holder ini. Jadi ngikat ya, diikat ke sini. Oke. Jadi inilah list hero adapternya. Selanjutnya kita akan menambahkan sintaknya di main activity ya. Di main activity ini kita tambahkan sintaksnya, yaitu untuk yang pertama ya, kita buat recycle view-nya itu fix size-nya. Jadi di sini kita tambahkan rf heroes.set has fixed size true ya. Oke, kemudian di bawahnya ya, ini ada get list heroes ya. Jadi kita tambahkan juga untuk data yang ada di string. Tadi kan kita buat datanya di value string, kita akan menarik semua datanya ke dalam bentuk array list. Oke, kita bisa copy saja dari sini. Oke, ya, ini semua ngambil dari data stringnya, kemudian jadikan array. Selanjutnya ya, di sini kita menambahkan function untuk recycler listnya. Jadi ditambahkan di bawahnya ya, ini alt enter saja. Ini listnya belum ada ya, jadi di sini kita tambahkan satu variabel list hero. Kemudian kita buat di bawah main ini ya, kita panggil untuk functionnya yang di bawah. Oke, kita add all dari get list hero ini kan mengembalikan array list dari string ya, string ini semuanya ini dijadikan array list. Kemudian setelah jadikan array list dijalankan so recycle list, dia menjalankan ini ya, ya akan membuat layout manager, kemudian memanggil data hero adapternya ya, hero adapternya, kemudian adapternya kita masukkan ke dalam komponen recycle view heroes yang ada pada activity main yang ada ini. Oke, ini ketika dijalankan itu akan menampilkan tampilan seperti ini. Oke, jadi karena ini sumber gambarnya dari internet, ini ada yang perlu ditambahkan di manifestnya ya, yaitu meminta izin untuk mengambil data dari internet. Jadi kita tambahkan user permissionnya ya, kita tambahkan di baris atas ini juga boleh. Oke, setelah dijalankan, nah ini kita sudah membuat list
dari pahlawannya. Oh, ini ada sedikit, ini ada hello world, ini mungkin ketinggalan tadi di activity mainnya, nanti tinggal dihapus saja. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ya cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp ke saya atau melalui Edbodo. Terima kasih, selamat belajar.